Halo everyone, kembali lagi di podcast Genbi yang kedua, di mana kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai motivasi belajar. Nah, mungkin bagi teman-teman yang kekurangan motivasi belajar atau sekarang ini malah nggak ada nih motivasi belajarnya gitu ya, harus banget lihat podcast kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial tentunya. Di sini ada Kak Husni Adabi, ya. Nah, Kak Husni ini adalah Presiden Genbi Komisariat Universitas Muhammadiyah Purwokerto gitu. Mungkin kita sapa dulu kali ya teman-teman. Halo Kak Husni. Halo Elsa. Oke, gimana nih kabarnya Kak Husni? Alhamdulillah luar biasa nih ya Kak Elsa. Oke. Elsa sendiri gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah sehat nih Kak. Gimana? Deg-degan gak Kak? Aduh, deg-degan siapa lagi harus sharing tentang motivasi belajar itu Tapi sendiri. ini berguna banget nih buat teman-teman semua, apalagi Amin. para Genbi ya, Ya, semoga. tentunya. Oke. Nah, mungkin sebelum kita melakukan tanya jawab gitu ya, mungkin sharing-sharing. Nah, aku mau tanya dulu nih Kak, terkait mungkin pembelajaran di kuliah gitu ya. Nah, itu sistemnya seperti apa sih Kak gitu? Kalau ditanya pembelajaran di kuliah, mungkin karena kita kan apalagi ya, Genbi Purwokerto itu kan ada 3 kampus gitu ya. Ada UMP, Unsud, dan UIN sendiri. Iya, betul. Kalau misalkan ditanya bagaimana program pembelajaran kuliah di kampus UMP terutama ya, itu kalau dari fakultasku sendiri, itu kan saya dari Fakultas Pertanian dan Perikanan gitu ya. Di fakultasku itu lebih banyak praktek dan juga teori mungkin ada ya, karena sewajarnya kuliah pasti semuanya mengalami teori agar kita dalam melaksanakan praktek itu jelas. Nah, tapi di prodiku terutama agroteknologi itu juga itu lebih banyak mengimbangi dengan praktek, karena ya seperti pepatah bilang lah, teori tanpa adanya praktek itu kan sama aja bohong ya Kak. Betul. Nah itu, jadi mungkin itu juga pembelajaran yang bisa ditangkap dari saya selama kuliah sampai semester sekarang ini. Oke, kan terkadang juga teknik pembelajaran, kemudian lingkungan itu mempengaruhi juga ya Betul. terhadap motivasi belajar gitu ya. Apa sih hal yang membuat Kak Husni ini tetap menjaga semangat ataupun motivasi belajarnya gitu? Kalau motivasi belajar itu sendiri itu mungkin pertama tanamkan niat dulu ya, Elsa, terutama ya. Karena semua kan berawal dari niat nih. Apapun kita melakukan suatu hal, melakukan buat belajar, melakukan ngerjain tugas dan sebagainya, itu kan kita perlu niat dulu nih awal. Habis itu kita mencoba nih bagaimana melangkah ke depan buat menjalankan niat tersebut gitu. Setelah adanya motivasi tersebut, adanya niat itu sendiri, itu kan kita kayak tergerak nih. Walaupun emang terkadang sampai sekarang ya, overall kita sampai mahasiswa, walaupun saya di sini ya mahasiswa semester akhir gitu, Mas, pasti namanya deadline itu yang membuat kita motivasinya lebih tinggi ya. Tapi terkadang itu deadline itu sendiri harusnya diubah mindsetnya gitu. Karena kan kalau misalkan kita terlalu mengejar deadline, otomatis kita nggak bisa bagi waktu untuk mengerjakan tugas yang lainnya. Jadi motivasinya itu pertama dari diri sendiri itu sendiri, biar bagaimana bisa melangkah dan apa sih tujuan utama kita melakukan belajar itu sendiri gitu. Kalau misalkan kita udah ketemu niat tujuan kita juga, pasti gampang buat ke depannya. Gitu sih Elsa. Oke, berarti emang berawal dari niat dulu Iya, gitu ya benar. Kak. Nah, tapi kalau misal di perkuliahan seperti ini gitu ya, sebenarnya nilai itu tujuan utama nggak sih Kak? Kalau bilang nilai tujuan utama atau enggak gitu ya, mungkin bisa dikatakan tujuan utama, tapi kita bisa di sharing lagi ya, ubah pola pikir kita sekarang gitu. Karena mau nggak mau gitu ya, mesti kita yang mau lulus kuliah katakanlah mendapatkan gelar sarjana gitu kan, otomatis harus bisa bekerja atau mungkin ke jenjang yang lebih gitu kan. Otomatis kalau ke jenjang yang lebih, kita memerlukan namanya nilai. Betul. Nah, kenapa nilai dikatakan tujuan utama? Karena di situ mau gimana pun gitu ya, walaupun kita punya pengalaman tinggi dan sebagainya, kan syarat administrasi pertama itu nilai. Iya. Jadi walaupun mungkin katakanlah tujuan utama emang tadi nilai, tapi yang kedua juga pengalaman kita nih Elsa. Karena poin yang tinggi tanpa adanya soft skill ataupun hard skill sama aja bohong gitu. Oke, berarti emang harus diimbangi ya Iya, antara betul. nilainya juga jangan sampai Iya. anjlok, hard skillnya juga diasah, soft Nah. skillnya juga harus. Dari Kak Husni sendiri gitu ya, cara meningkatkan motivasi belajar gitu ya, itu seperti apa sih Kak? Kalau cara meningkatkan motivasi belajar, pertama gini sih, kita harus bisa menstrukturkan dulu, ibaratnya menjadwalkan dulu nih. Kayak namanya kuliah otomatis kan banyak tugas, terus ada yang mungkin ikut organisasi juga gitu kan.
katakanlah kamu ikut organisasi A gitu, terus kamu juga ada tugas kuliah dan sebagainya gitu kan. Kamu harus bisa menjadwalkan dulu nih. Ibaratkan kamu harus bisa tugas tentang mata kuliah A itu harus Senin itu harus selesai dulu, baru nanti taruhlah buat tugas di organisasi itu di hari Selasanya atau apa gitu. Itu lebih meningkatkan motivasi belajar kita gitu, karena kalau misalkan kita bingung sendiri untuk bisa katakanlah membagi-bagi gitu ya antara yang harus dikerjakan dulu yang mana dan sebagainya, itu akan membuat diri kita gitu itu terdistract sama tugas ataupun beban yang ada gitu kan. Nah, dari hal itu kita pasti kayak aduh nggak bisa nih belajar sekarang atau apa kan, mungkin biasanya kadang ada yang ngerasa itu. Nah iya kan, jadi kita harus bisa nih kayak misalkan oh tugas ini aku kerjain Senin aja nih, ya udah Senin kamu harus benar-benar ngerjain tugas itu tanpa diselingi tugas yang lainnya gitu. Nah itu bisa meningkatkan motivasi belajar, karena itu yang saya alami sampai sekarang gitu. Jadi alhamdulillahnya misal Senin kamu ngerjain tentang tugas kuliah mata kuliah ini, Selasa kamu terorganisasi gitu, alhamdulillahnya jalan lancar gitu sih Elsa. Berarti menyusun target sendiri betul. atau goalsnya sendiri gitu, kemudian menyusun skala prioritas gitu. Menurut Kakak nih, mana sih yang lebih besar ya pengaruhnya terkait dengan motivasi belajar yang berasal dari diri sendiri atau internal ataupun dari eksternal nih Kak? Karena kan mengingat pembelajaran di kuliah dari lingkungan itu sangat berpengaruh gitu. Kalau misalkan ditanya tentang lebih besar mana di sendiri atau lingkungan ataupun eksternal kayak itu jujur balik lagi ke diri sendiri. Ibaratnya gini ya saya kayak seakan-akan mau beribu-ribu orang nyemangatin kamu dari belakang gitu. Kalau misalkan diri sendiri belum ngerasain semangat, nah iya itu kayak percuma aja gitu kan. Jadi seakan-akan ya udah mereka ngomong semangat, pasti kita cuma balas kayak ya udah terima kasih semangatnya gitu kan. Tapi balik lagi, apakah kita merasa kita semangat gitu kan? Jadi diambil kesimpulan kalau misalkan lebih besar mana peluang ataupun semangat gitu ya biar motivasi kita lebih tinggi, itu bisa diambil ya dari diri kita masing-masing gitu. Karena mau itu tadi berapa orang, berapa ratus, berapa ribu ataupun dosen sekalipun ya menyemangati ayo Mas Susni, ayo Elsa gitu untuk bisa melakukan suatu hal, nggak akan bisa kalau dari diri kita kayak enggak dulu, jangan dulu lah, nanti dulu, masih ada waktu lain, kayak gitu sih Elsa. Berarti emang berawal dari diri sendiri lagi gitu ya, karena emang kalau misal banyak yang nyemangatin, tapi kalau kita nggak semangat ya sama aja gitu ya. Oke. Dan tentunya kalau misal terkait dengan motivasi belajar, mungkin untuk lingkungan itu berpengaruh kecil gitu ya Kak ya? Mungkin dikatakan kecil, nggak sekecil banget sih ya Kak. Katakanlah gini, skala prioritas dari 100% gitu ya. Itu mungkin lingkungan bagi saya pribadi itu bisa 30-40%. Sisanya itu dari diri sendiri gitu. Mau lingkungannya kan bisa dari keluarga, lingkungan teman ataupun kayak lingkungan kelas atau organisasi gitu kan. Itu mungkin diambil kesimpulan tadi 30-40%, karena mereka menyemangati otomatis kayak misalkan kita mendapatkan suatu apresiasi nih, kayak katakanlah nanti Elsa bisa masuk nih ke jenjang seminar proposal atau mungkin nanti ke jenjang-jenjang yang memang itu harusnya bisa mendapatkan approve lah dari teman-teman, pasti itu kayak wah jadi tersemangat gitu kan. Nah tapi prioritasnya itu skalanya nggak segede sama yang dari diri sendiri gitu. Nah gimana sih cara menjaga gitu ya motivasi belajar gitu Kak? Kalau menjaga, pertama gini sih, balik lagi ya ke pertanyaan awal mungkin tadi saya juga tanya yang terkait motivasi belajar biar terbentuk itu kan pertama dari niat ya. Betul. Sekarang gini, jangan sampai tanamkan pada diri teman-teman. Mungkin ada lah ya teman-teman semua di sini, mungkin Elsa ataupun teman-teman yang lain yang nonton podcast ini gitu ya, kayak merasa, aduh aku harus bisa nih, bisa ngelakuin ini, ngelakuin itu, kayak seakan-akan ngeliat teman sukses ataupun teman mencapai suatu titik gitu ya, kita kayak, kenapa aku gak bisa nih gitu dan sebagainya. Betul, nah itu kan, itu yang bikin kita semangatnya atau motivasi belajarnya juga kayak naik turun. Itu tuh di situ. Jadi sebenarnya bisa diambil jalan itu kayak gini, kayak misalkan apa yang aku alamin itu ya namanya kehidupan kuliah ya, ataupun kehidupan sampai zaman-zaman sekarang nih, mau apalagi saya mau sudah juga gitu kan, otomatis naik turunnya semakin tinggi nih Elsa. Kayak ngelihat teman-teman udah ngalamin hal ini dan sebagainya gitu kan, itu pasti kayak ngerasa kenapa aku nggak bisa, kenapa aku belum gitu kan, kayak roller coaster. Iya bener banget. Tapi kan di sini kayak tanamkan pada diri teman-teman semua gitu, bagaimana bahwa kalian tuh jalan punya arahnya masing-masing gitu, dan kalian juga pasti kayak punya start sama finishnya masing-masing gitu. Kayak misal mungkin
aku sempronya seminar proposalnya itu lebih telat daripada teman-teman, tapi kan nggak memungkiri bahwa nantinya itu bisa dikatakan bahwa saya pun bisa lebih duluan untuk mencapai hal yang selanjutnya gitu kan. Nah itu di situ yang kenapa bikin motivasinya tuh naik turun. Terus kalau misalkan biar bisa stabil ya, katakanlah biar bisa tetap terjaga, itu jangan selalu melihat sekitar. Oh. Iya, pasti Berarti ngerasa lah. fokus sama goals kita Bener. sendiri gitu. Sekarang pasti udah zaman-zamannya kayak insecure gak sih? Betul banget. Iya tuh, yang namanya insecure itu pasti karena kan kita sering ngeliatin sekitar. Iya, Iya. melihat pencapaian orang lain gitu Bener, ya. ngeliatin sekitar, ngeliatin teman-teman, ngeliatin sosmed mungkin ya kan udah zamannya apa-apa ngeliat WA, ngeliat Instagram dan sebagainya gitu kan. Ngeliat teman-teman kita udah sampai titik ini dan sebagainya. Nah itu kalau bisa dikurangin gitu karena hal-hal yang gitu nih yang bikin kita semangatnya jadi naik turun gitu, kayak aduh kenapa aku belum, kapan sih aku bisa kayak gitu, kapan sih aku bisa kayak teman-teman. Nah itu yang gimana caranya biar teman-teman motivasinya tetap jaga nih, jangan sampai ngerasa down banget ataupun ngerasa naik banget kayak gitu sih Elsa. Dan mungkin aku juga pernah dengar nih Kak, kalau misal kita punya startnya masing-masing Iya. dan finishnya masing-masing, dan kita nggak boleh ngukur kesuksesan kita dari penggaris orang lain. Bener gitu. banget, kan punya jalannya masing-masing Betul. ya. Kalau misal untuk tadi menjaga motivasi belajar kayak gitu ya Kak. Nah, di sini mungkin kendala apa sih yang mungkin dialami oleh Kak Husni gitu ya selama ini terkait dengan motivasi belajar gitu? Mungkin kalau dibilang selama ini, aku ambil dulu yang akhir-akhir ini dulu aja ya gitu. Karena kendala sekarang itu kan bagaimana saya ataupun aku itu mau mengalami wisuda ya ataupun ke step selanjutnya. Itu tuh kadang kendalanya gini, kayak misalnya ditanya sama teman-teman, udah sampai mana penelitiannya, udah sampai mana nih skripsinya dan sebagainya. Itu langsung kepikiran ya. Nah itu tuh yang bikin kayak, aduh nggak bisa nih kalau tanya gitu terus gitu. Ya hari-hari kayak gini lah, minggu-minggu ini kan masuki zaman Ramadan ya, sekarang kan masih puasa. Dan mungkin juga teman-teman semua pasti nggak bakal ada namanya kayak diajak bukber, pasti ada gitu kan. Iya. Nah itu gara-gara bukber di situ bukannya apa ya kayak ngedokterin teman-teman biar jangan ikut bukber, bukan, tapi di mana teman-teman bisa menjaga pembahasan di bukber itu gitu. Betul. Nah kalau misalkan udah mulai bahas kayak aduh bahas skripsi nih, bahas penelitian, ya udah pindah tempat dulu gitu. Bukannya kita menghindari teman-teman, tapi bagaimana kita biar ngerasa, nah benar, menjaga motivasi ataupun semangat dari kita. Gitu. Solusi apa sih Kak yang tepat gitu ya jika motivasi belajar Kakak ataupun teman-teman semua ini sedang mengalami penurunan gitu? Saya itu pernah ngalamin struggle. Dari awal banget kuliah bahkan itu ada namanya struggle dalam kehidupan gitu. Dimana yang seharusnya itu mungkin kan di sini teman-teman semua terutama Genbi Purwokerto kan taunya saya di UMP ya, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Tapi dulu saya itu mengalami struggle di mana bahwa harusnya itu rezeki saya bukan di sini gitu, bukan di UMP, tapi alhamdulillah dulu pernah mendapatkan rezeki ya, walaupun itu sementara. Itu dulu tuh harusnya saya di Institut Pertanian Bogor gitu. Mungkin teman-teman nggak asing lah, nggak mungkin nggak tahu namanya IPB gitu kan. Nah IPB itu pasti siapa sih yang nggak bakal nolak gitu kan. Nah itu dari struggle itu ya, itu gimana sih caranya kayak aduh aku udah keterima IPB nih gitu, tapi kenapa nggak aku ambil gitu kan, malah ambil UMP. Nah itu tuh yang bikin apa ya, kayak ngerasa aduh gimana ya ngelihat teman-teman. Bahkan dulu pernah nih aku ngan-install Instagram ya Elsa, jadi aku tuh bener-bener nge-cut Instagram sampai hampir 1 sampai 3 bulan. Itu kenapa gitu, karena biar pertama gini, karena namanya awal-awal kuliah pasti ada yang namanya kayak nge-share Twibbon ataupun nge-share tentang informasi kampus gitu kan. Nah itu hindari banget, saya tuh dari aku pribadi tuh menghindari hal itu gitu, kayak gimana caranya biar aduh jangan sampai aku ngerasa kayak aduh teman-teman bisa masuk IPB, masuk negeri dan sebagainya, tapi aku malah harusnya IPB tapi malah ke UMP gitu kan. Habis itu malah ya mungkin jalan dari Allah ya udah digariskan gitu, kayak ngerasa udah kamu terus UMP aja, nggak usah maksa di IPB gitu kan. Nah dari situ motivasinya awal naik turun banget ya Elsa, kayak ngerasa aduh semester awal tuh kayak ngerasa gini, apakah aku bener-bener di UMP gitu, apakah aku bener-bener layak di UMP, atau mungkin emang aku masih harus pindah, harus nyoba kayak SBMPTN lagi ataupun ujian mandiri. Itu di situ kayak gitu. Nah terus dari hal itu juga alhamdulillahnya ada rezeki lagi nih Elsa, jadi kayak ngerasa bahwa ada kata-kata banget yang ngena dari omku ya, terutama itu ngatain apa, memberikan motivasi kayak gini sih, apa lebih kamu tuh mengibaratkan seperti ini,
mending kamu jadi gajah di kandangnya semut daripada kamu jadi semut di kandangnya gajah. Mudah nggak Elsa? Mungkin rada mikir lagi nih Kak, mungkin langsung dijelasin. Ya, nih. jadi gini, mungkin kan tadi ya, jangan jadi semut di kandangnya gajah. Otomatis gini, semut kan kecil banget ya Elsa. Iya. Apakah semut kalau di kandangnya gajah bakal kelihatan? Enggak kan? Nah itu, jadi mending jadi gajah di kandangnya semut, kelihatan banget gak? Iya, kelihatan banget. Nah itu jadi mending kamu di kampus manapun terserah, tapi kamu tuh bisa apa ya, membuat dirimu tuh kayak bukan ya dikenal tapi dalam hal positif gitu. Iya. Nah itu kayak ibaratnya kamu mending jadi gajah di kandangnya semut nih. Jadi kamu bisa dikenal banyak orang, kamu bisa ya tadi relasinya lebih banyak ataupun mendapatkan pengalaman yang lebih yang tidak seharusnya kamu dapatkan di kandangnya gajah tadi, Iya, kayak gitu. Berarti emang ibaratnya kalau misal value kita itu udah Iya, bagus, mau benar. dimanapun tempatnya kita tetap bersinar Iya, gitu benar. ya Kak. Nah itu Oke. dari situ kayak solusi terbaiknya. Jadi balik lagi ya ke hal-hal yang sebelumnya mungkin nyambung ya, karena tadi ya pertama buat teman-teman ya itu tadi nge-protect diri teman-teman semua ya di sini. Itu apa, lebih jangan bagaimana teman-teman selalu melihat halaman orang lain ya, karena kan kadang melihat halaman orang lain pun mereka belakangnya nggak tahu kayak gimana gitu kan. Betul. Nah itu tadi yang dimana sering teman-teman bilang jangan melihat orang lain dari covernya. Nah itu di situ, jadi jangan melihat suatu hal itu jadi kayak halamannya bagus. Mereka tanpa tahu halaman itu apakah dalamnya sebagus halamannya juga kan, enggak. Dan buat teman-teman juga yang kayak ngerasa halamanku nggak sebagus halaman teman-teman, halaman yang lain ya, halaman teman-teman yang lain, kan teman-teman bisa ngerubah nih. Bagaimana teman-teman menciptakan ya tadi nge-branding, gimana teman-teman bisa lebih bahkan menjadikan teman-teman sendiri itu patokan buat teman-teman yang lain. Jadi jangan menjadikan teman-teman yang lain patokan buat kita, tapi bagaimana kita bisa membranding diri kita. Siapa tahu kita juga bisa nih jadi patokan buat yang lain. Jadi intinya don't be insecure, dan ya garis start sama finishnya teman-teman semua punya jalannya masing-masing, dan tetap semangat. Kurang-kurangin scroll TikTok ataupun yang lain yang kurang bermanfaat biar teman-teman motivasinya tetap terjaga. Mungkin gitu sih Elsa. Oke, terima kasih banget nih ya buat Kak Husni yang sudah menyempatkan di podcast Genbi kali ini. Dan mungkin sekian nih podcast Genbi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di podcast Genbi selanjutnya. Bye!